Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan makalah MSDM lanjutan yang berjudul Memahami Konsep dan Aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dan fungsi pengadaan SDM. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, tujuan perencanaan tenaga kerja organisasi. Yang ketiga, kepentingan perencanaan tenaga kerja. Yang keempat, aktivitas dalam perencanaan tenaga kerja. Yang kelima, pedoman langkah perencanaan tenaga kerja. Dan yang keenam, pengertian pengadaan SDM. Langsung saja saya ke materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja menurut Kesan dan Millison merupakan perkiraan awal kebutuhan organisasi akan tenaga kerja masa datang, baik segi jumlah maupun keterampilan di semua pekerjaan di organisasi. Selanjutnya, menurut Mangkunegara, perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan yang bersinergi dengan rencana organisasi agar mendapatkan penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Oleh karena itu, perencanaan tenaga kerja adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja di masa datang pada suatu organisasi, meliputi penyediaan tenaga kerja baru dan pendayagunaan yang sudah tersedia, atau dengan kata lain menentukan gerakan tenaga kerja yang ada di posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Saya Igede Febriana Mertaputra, NIM 1801109 dari kelas 6C Manajemen Sore. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi tujuan perencanaan tenaga kerja organisasi. Terdapat 6 materi dari tujuan perencanaan. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara pengeluaran untuk sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Yang kedua, menentukan tingkat rekrutmen sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mencegah kelebihan tenaga kerja yang tidak diperlukan yang dapat mengakibatkan tindakan PHK. Yang keempat, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan. Yang kelima, mempersiapkan program pengembangan manajemen dan suksesi manajemen. Yang keenam, memperkirakan kebutuhan tambahan ruang kerja. Materi selanjutnya, kepentingan perencanaan tenaga kerja. Terdapat 3 materi. Yang pertama, kepentingan individu, membantu meningkatkan potensi dan kepuasan pegawai. Yang kedua, kepentingan organisasi, membantu mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi, baik posisi manajer atau yang lainnya untuk masa depan. Yang ketiga, kepentingan nasional. Pegawai berpotensi dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nasional. Sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Katur Diani, NIM 140. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aktivitas dalam perencanaan tenaga kerja. Menurut Casio tahun 1998, aktivitas dalam perencanaan tenaga kerja meliputi 1. Talent inventory, yaitu menilai suatu kondisi tenaga kerja yang ada, termasuk keterampilan, kemampuan, dan penganalisaan penggunaan tenaga kerja saat ini. Yang kedua yaitu HR forecast, yaitu memprediksi persyaratan sumber daya manusia masa depan, termasuk jumlah, keterampilan, dan penyediaan tenaga kerja internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu action plan, yaitu meningkatkan kualifikasi individual melalui rekrutmen, seleksi, pelatihan, transfer, promosi, dan pengembangan serta kompensasi. Yang keempat yaitu control and evaluation, yaitu menyediakan umpan balik sistem yang ada dan memantau tingkat pemeliharaan tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Bernardin and Russell tahun 1993, aktivitas dalam perencanaan tenaga kerja meliputi 1. Environment scanning, yaitu suatu proses pengambilan keputusan, analisis, penguraian informasi, dan bagaimana organisasi menggunakan informasi tersebut, yaitu merupakan informasi eksternal perusahaan yang melibatkan sejumlah orang yang berada di perusahaan tersebut. Environment scanning memiliki 2 bagian, yaitu mengidentifikasi dan mengantisipasi PTOS atau Problem, Threats, and Opportunities atau masalah, ancaman, dan peluang. Yang selanjutnya yaitu scanning lingkungan termasuk kompetitor dan pemerintah, sedangkan untuk lingkungan internal termasuk strategi, teknologi, dan budaya organisasi. Yang kedua yaitu labor demand forecast, yaitu meramalkan kebutuhan bisnis akan mempengaruhi kebutuhan SDM.
Yang ketiga yaitu labor supply forecast, yaitu meramalkan ketersediaan sumber daya manusia dari sumber internal dan eksternal. Yang keempat yaitu gap analisis atau analisis kesenjangan, yaitu kesenjangan antara penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu action planning atau perencanaan tindakan, yaitu mengimplementasikan rekomendasi solusi keempat langkah di atas, yaitu environment scanning, labor demand forecast, labor supply forecast, dan gap analysis. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Robin Hendrayana. Di sini saya akan memberikan materi tentang pedoman langkah perencanaan tenaga kerja. Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa atau IPPM memberikan pedoman langkah-langkah perencanaan tenaga kerja yang bersifat operasional, yaitu yang A, mengetahui sasaran perusahaan selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang B, mengetahui sasaran dan program kerja setiap bagian perusahaan. Yang C, menentukan kebutuhan tenaga kerja mandiri, analisis beban kerja atau workload analysis. Yang D, mengetahui jumlah dan macam tenaga kerja yang masih giat bekerja dengan analisis angkatan kerja. Yang E, menyimpulkan jumlah dan macam tenaga kerja yang kurang atau berlebih. Yang F, beban kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jumlah semua tugas yang harus diselesaikan oleh semua karyawan dalam keadaan normal. Yang kedua, untuk menentukan hasil kegiatan tugas yang seharusnya tenaga kerja dalam tempo orang kerja tertentu. Yang G, angkatan kerja. Angkatan kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jumlah total seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan saat ini. Yang kedua, untuk meramalkan jumlah dan macam tenaga kerja yang tersedia di dalam perusahaan di masa depan. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Satya Wibawan, nomor induk 18011147. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja menurut Casson dan Berison tahun 1985 merupakan perkiraan awal kebutuhan organisasi akan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun keterampilan. Selanjutnya, Mangkunegara tahun 2001, suatu proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, mengimplementasikan, dan kebutuhan yang bersinergi dengan rencana organisasi agar mendapatkan penempatan pegawai secara tepat dan bermanfaat. Selanjutnya, pengertian pengadaan SDM. Pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien, membantu tercapainya perusahaan. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang yang kompeten. Pengadaan SDM terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan SDM sebagai aset perusahaan. Tujuannya untuk memastikan kesuksesan antara tenaga kerja dan pekerja. Yang kedua, analisis. Analisis jabatan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan. Untuk bahasa singkatnya yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Adapun tujuan dari analisis jabatan yang pertama yaitu faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan harus diatur sedemikian rupa agar berjalan secara efektif. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan yang namanya analisis jabatan.
Proses manajerial memerlukan sebuah tahap dalam memahami karyawan. Yang kedua, sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyegaran, tentu harus melakukan rekrutmen. Adanya analisis akan mampu menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada. Selanjutnya, mengetahui kinerja karyawan. Kinerja seorang karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai. Hal tersebut biasanya dikarenakan job analisis membantu dalam menentukan standar suatu pekerjaan. Yang keempat, adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis yang penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan. Bahkan tidak hanya itu saja, besarnya tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Keadaan dan juga tanggung jawab dalam mengemban tugas bisa dapat dilihat dengan mudah menggunakan analisis jabatan tersebut. Tentunya adanya hal tersebut akan memudahkan dalam menentukan kompensasi yang harus diberikan oleh manajer sumber daya manusia kepada karyawannya. Yang kelima, sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analisis ini bisa digunakan untuk menilai dan juga pengembangan seorang karyawan. Tidak hanya itu, manajemen dengan mudah untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kinerja karyawan tersebut. Dari pelatihan yang tepat untuk diberikan kepada seorang karyawan, tentunya akan mendapatkan sebuah hasil yang bisa disesuaikan dengan rencana perusahaan. Tujuannya yaitu terlebih dalam hal efisiensi suatu perusahaan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan produktivitas. Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika menerapkan analisis jabatan yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Hal ini tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Nama saya Kada Ayu Wijayanti, saya NIM 148. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian C. Bagian C, penarikan pegawai atau rekrutmen. Penarikan pegawai adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mempengaruhi para calon pegawai yang memenuhi syarat serta potensial untuk menjadi pegawai di suatu bagian organisasi. Tujuannya adalah untuk mengisi lowongan pekerjaan, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan organisasi yang bersangkutan, dan untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Bagaimana proses rekrutmen? Yang pertama, menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan beserta persyaratannya. Yang kedua, membentuk penetapan tim atau unit kerja untuk bertanggung jawab dalam penarikan pegawai. Tim atau unit kerja menyiapkan formulir pendaftaran atau bahan pengumuman di media massa tentang lowongan pekerjaan, persyaratan, waktu pelamaran, seleksi, dan lokasi pendaftaran. Yang keempat, menerima lamaran. Yang kelima, memeriksa lamaran atau seleksi administrasi. Yang keenam, melakukan seleksi kemampuan. Yang ketujuh, menetapkan calon yang diterima. Sistem rekrutmen ada dua, yaitu open system dan closed system. Open system yaitu suatu di mana sistem apabila ada lowongan kerja di dalamnya organisasi yang bersangkutan, maka lowongan tersebut dapat diisi baik dari tenaga yang ada dalam organisasi maupun yang di luar organisasi. Closed system adalah suatu sistem di mana bila suatu organisasi membutuhkan tenaga kerja, maka lowongan yang ada harus diisi oleh orang dalam yang bersangkutan dalam organisasi. Macam-macam rekrutmen ada dua, rekrutmen positif dan rekrutmen negatif. Rekrutmen positif adalah berusaha mendapatkan calon pegawai yang terbaik dengan cara membuat orang yang melamar lebih banyak
dan menyebarluaskannya. Informasi tentang lowongan kerja yang ada. Isi informasi harus menarik dan memperluas lingkungan seleksi. Rekrutmen negatif adalah calon yang sudah memenuhi persyaratan atau minimal kemampuan yang sudah bisa diterima dengan cara mempersempit lingkungan seleksi, membuat orang tersebut sedikit melamarnya, dan tidak menyebarluaskan informasi lowongan kerja tersebut. Bagian D, penempatan kerja. Penempatan kerja secara umum adalah suatu kebijakan perusahaan atau organisasi untuk menyalurkan kemampuan karyawan atau pegawai pada posisi pekerjaan yang paling sesuai dengan kebutuhan atau jabatan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan tersebut agar memperoleh kepuasan kerja dan potensi kerja yang optimal. Berikut menurut Sastrohidorjo 2002, penempatan kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada pegawai yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat bertugas atau bekerja, dan tanggung jawabnya. Berikut ketiga penjelasan penempatan kerja adalah sebagai berikut penjelasannya. Yang pertama, kenaikan jabatan atau promosi. Sebuah promosi terjadi apabila karyawan dipindah tugaskan dari suatu pekerjaan ke posisi lain yang lebih tinggi dan bayarannya lebih mahal, dan tanggung jawabnya dan status pekerjaannya lebih tinggi. Pengalihan atau transfer. Pengalihan atau transfer adalah pengalihan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain untuk memenuhi tanggung jawab yang sama, gaji yang sama, level yang sama di organisasi yang sama. Penurunan jabatan atau demosi. Demosi adalah penurunan karyawan yang pekerjaannya lebih tanggung jawabnya lebih rendah dan biasanya juga dapat digaji lebih rendah. Berikut bisa dilaksanakan karena karyawan yang berperilaku tidak baik dan tidak memenuhi aturan. Yang terakhir, bagian E, orientasi kerja. Orientasi kerja karyawan adalah proses menyediakan karyawan yang baru, informasi-informasi secara ideal harus dilakukan oleh karyawan, terutama latar belakang perusahaan yang dapat membantu menumbuhkan manajemen karyawan baru pada perusahaan. Berikut ada 4 tujuan orientasi. Yang pertama, membuat karyawan merasa diterima dan menjadi bagian dalam tim. Yang kedua, memastikan karyawan yang baru memiliki informasi-informasi dasar yang dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, membantu karyawan baru mengerti organisasi secara luas, misalnya seperti visi misi, kultur, dan value perusahaan. Yang terakhir, membantu karyawan tersebut melalui bersosialisasi di perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.